Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, aura Xiaoyan dengan cepat menyusut ke dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, di dalam pusaran aura abadinya, bintang kedua telah bersinar terang, mencapai saturasi. Awan petir di kehampaan ada kesengsaraan abadi Xiaoyan sebagai dosen bintang 2. Jika Xiaoyan tidak menerima warisan Dewa Petir, dia mungkin akan membayar harga yang mahal, bahkan jika dia mampu menahan petir merah ini. Namun pada saat ini, lengan Xiaoyan mengandung energi petir yang kuat. Meskipun dia belum mengolah teknik petir, dia masih bisa merasakan bahwa dia secara alami mampu memanfaatkan petir merah di dalam kesengsaraan abadi untuk kepentingannya sendiri. Sosok Xiaoyan meledak di sungai Qi asal. Airnya naik setinggi 100 kaki. Dia melesat keluar, meninggalkan jejak bayangan api dan petir. Sosoknya langsung terjun ke dalam kesengsaraan abadi, dan di dalam awan gelap, Xiaoyan mulai bergulat dengan petir merah. "Ayo!" teriak Xiaoyan pelan. Di lautan petir yang mengelilingi istana roh petir, sebuah petir merah yang lebih kuat dari petir kesengsaraan abadi miliknya sendiri melesat ke arahnya. "Patuhlah pada saya!" Xiaoyan terkekeh. Dua petir merah itu, satu besar dan satu kecil, tampaknya memiliki kesadaran. Petir kesengsaraan abadi yang tidak lagi menyerang Xiaoyan dengan ganas tampaknya memahami kata-katanya dan menundukkan kepalanya, membiarkan Xiaoyan menyerapnya. Xiaoyan langsung mengulurkan tangannya dan meraih petir kesengsaraan abadi dengan kedua tangannya. Busur listrik berderak di lengannya. Setelah digenggam oleh Xiaoyan, petir kesengsaraan abadi tampak enggan dan meronta-ronta dengan panik. Petir merah itu menyambar tubuh Xiaoyan, menyebabkannya meringis kesakitan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kedua lengannya untuk meraih petir kesengsaraan abadi. Lengan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Dewa Petir jauh lebih kuat daripada satu petir kesengsaraan abadi. Busur listrik berderak di lengan Xiaoyan dan petir yang kuat meletus dari telapak tangannya, mencoba menyerap petir merah kesengsaraan abadi. Petir merah kesengsaraan abadi sebenarnya merambat ke lengan Xiaoyan dan masuk ke dalam tubuhnya. Tapi petir merah kesengsaraan abadi yang dahsyat itu segera mengamuk di dalam dirinya. Sehingga Xiaoyan memuntahkan seteguk darah, segera menggunakan kekuatan 3 keajaiban untuk menekannya. Tetapi kekuatan petir merah kesengsaraan abadi ini bukanlah hal biasa, langsung menciptakan kekacauan di dalam tubuhnya. "Sialan!" Xiaoyan mengumpat dengan gigi terkatup. Kekuatan petir di lengannya dengan cepat mengendalikan petir merah kesengsaraan abadi di dalam dirinya. Namun ini jelas merupakan perlawanan terakhir dari petir merah kesengsaraan abadi. Kekuatannya yang dahsyat secara bertahap dinetralisir oleh kekuatan petir Xiaoyan. Dan kekuatan petir merah kesengsaraan abadi perlahan berubah menjadi kekuatan petir Xiaoyan sendiri. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Di tengah matanya terdapat bola api dan kekuatan api tersebut disertai dengan kilatan petir yang melingkar, membuatnya tampak sangat terkejut. Awan badai di langit setelah Xiaoyan menyerap petir merah kesengsaraan abadi tampak kehilangan kekuatannya dan mulai perlahan menghilang. Di dalam pusaran Qi abadi di tubuh Xiaoyan, bintang kedua memancarkan cahaya yang sangat terang. Dan pada saat itu aura Xiaoyan telah mencapai tingkat dosen bintang 2. Guandong dan Hua Puyu juga terkejut dengan gerakan Xiaoyan menghentikan kultivasi mereka. Melihat Xiaoyan yang memancarkan aura dosen bintang 2, keduanya tak kuasa menahan diri untuk memutar bola mata. Kecepatan kultivasi Xiaoyan sungguh menakutkan. Bahkan, dengan sungai Qi asal yang menyediakan banyak sumber daya, dia masih membutuhkan kemampuan untuk menyerapnya. Sebagai contoh, Guandong dan Hua Puyu telah mencapai titik jenuh. Kekuatan mereka tidak meningkat, hanya sedikit bertambah dari level bersama. Meskipun rasa dendam dan racun di tubuh Hua Puyu telah sedikit ditekan,
namun masih cukup parah. Selamat Kakak Xiaoyan, Anda telah menembus ke dosen bintang 2 lagi. Kecepatan kultivasi Anda benar-benar membuat kami malu. Guandong menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Ketika pertama kali bertemu Xiaoyan hanyalah dosen bintang 1. Dalam waktu sesingkat itu, Xiaoyan telah menembus ke dosen bintang 2. Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar menakutkan. Selamat. Hua Puyu juga sedikit menyatukan kedua tangannya, tetapi wajahnya agak pucat dan tidak enak dilihat. Xiaoyan menyembunyikan auranya dan terbang ke sisi Hua Puyu. Kakak Xiaoyan, Kakak Buyu terluka di aula utama saat melindungi Anda, kata Guandong lembut kepada Xiaoyan. Kakak Xiaoyan terluka saat melindungi kita. Rasa dendam saya sudah lama tertanam dalam diri saya, hanya masalah waktu sebelum itu meledak. Ini bukan sesuatu yang serius. Hua Puyu memaksakan senyum, tetapi sebelum dia selesai berbicara, matanya menjadi sayu dan tiba-tiba dia pingsan. Xiaoyan dan Guang Wodong dengan cepat membantu Hua Puyu berdiri, hanya untuk melihat racun hitam menyebar ke lehernya. Sepertinya rasa dendam kakak Buyu telah sepenuhnya meledak dalam pertempuran ini. Kita harus menemukan cara untuk mendalikannya. Xiaoyan merutan kening. Rasa dendam Hua Puyu belum pernah separah ini sebelumnya, pasti saat pertarungannya dengan Wu Henjian. Ketika dia menggunakan ki asal abadi, dia kehilangan kendali atas rasa dendamnya, menyebabkannya meledak sepenuhnya. Xiaoyan dan Guandong mengangkat Hua Puyu ke samping. Mereka melihat rasa dendam hitam yang berasal dari Hua Puyu menyerang mereka. Xiaoyan segera menghentikan Guandong, memerintahkannya untuk tidak menyentuh Hua Puyu. Rasa dendamnya bukanlah racun biasa, kontak juga akan menyebabkan bahaya. Racun itu menyebar dengan cepat di sepanjang leher Hua Puyu. Jika racun itu mencapai kepalanya, Hua Puyu tidak hanya akan berada dalam bahaya maut, tetapi juga mungkin dikendalikan oleh racun tersebut. Menjadi inangnya dan berubah menjadi monster, bukan manusia maupun hantu. Pada saat itu, Ji Hengxing kemungkinan juga akan binasa. Tuan Muda, cepat masukkan dia ke laut petir. Jika kebenciannya meledak, kita semua akan terpengaruh. Lei Hu menyadari kekuatan kebencian dalam diri Hua Puyu, segera memberitahu Xiaoyan. Tapi laut petir dipenuhi dengan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak sadarkan diri sekarang. Itu mungkin tidak baik. Xiaoyan ragu-ragu karena sebelumnya dia telah menggunakan satu sambaran petir merah dari laut petir untuk langsung mengubah Wu Henjian dan Jin Zhen menjadi abu. Dan Hua Puyu akan mengalami nasib yang sama. Sekarang hanya kekuatan petir di laut petir yang dapat menekan racun kebencian di dalam dirinya. Tidak ada pilihan lain sekarang. Semua orang akan terpengaruh oleh racun kebencian dan tidak akan ada waktu untuk kehilangan, kata Lei Hu. Karena racun kebencian di tubuh Hua Puyu hampir mencapai wajahnya. Xiaoyan menggertakkan giginya. Ini adalah satu-satunya solusi. Lengan Xiaoyan diselimuti percikan listrik, lalu dia mengangkat Hua Puyu dan bergegas menuju laut petir dengan kecepatan tinggi. Di laut petir, sosok Hua Puyu melayang di dalamnya. Setelah menerima warisan Dewa Petir, Xiaoyan memasuki laut petir tanpa diserang petir. Semua sambaran petir menghindarinya, seolah menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Namun sambaran petir itu gelisah terhadap Hua Puyu, berputar-putar di sekelilingnya. Mundur! Teriak Xiaoyan dan sambaran petir yang datang langsung mundur ketakutan. Pemangsa kekosongan, kemarilah! Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa pemangsa kekosongan telah berada di laut petir selama ini. Pemangsa kekosongan tentu saja mengerti kata-kata Xiaoyan dan bergegas ke sisinya. Xiaoyan dengan hati-hati menempatkan Hua Puyu di punggung pemangsa kekosongan, lalu mencoba menekan kebencian dan racun di dalam tubuh Hua Puyu dengan menjadikan petir yang lebih lemah. Begitu petir memasuki tubuh Hua Puyu, dia mengerang dan terbangun tiba-tiba. Matanya merah dan dia memuntahkan seteguk darah. Hua Puyu menjerit kesakitan dan Xiaoyan segera merutan kening, bersiap untuk menarik petir dari tubuh Hua Puyu. Tepat ketika Xiaoyan hendak bertindak, Hua Puyu meraih lengannya dan menahan rasa sakit dan berkata, "Ini berhasil. Beri saya sesuatu yang lebih seru lagi."
Shen terkejut, tetapi melihat bahwa kebencian yang perlahan muncul di wajah Hua Puyu sebenarnya mulai memudar. Namun Hua Puyu juga menahan rasa sakit fisik yang hebat karena kebencian itu ditekan secara paksa oleh kekuatan petir. Saat ini, hanya petir yang dapat menekan kebencian Hua Puyu, jadi dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit. Xuyen melambaikan tangannya dan beberapa sambaran petir meraung dari lautan petir menyerbu tubuh Hua Puyu, yang menyebabkan jeritan yang memilukan keluar. Rasa sakit yang hebat menghantam jiwanya. Petir yang dipanggil Xuyen terkendali kekuatannya. Dia khawatir tubuh Hua Puyu tidak dapat menahannya, karena energi petir terlalu dahsyat dan akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Namun dalam situasi saat ini kebencian itu terlalu kuat, dan mereka harus melawan api dengan api. Hanya kekuatan petir yang nyaris dapat menekannya. Di tengah lautan petir, di punggung pemangsa kekosongan, Xuyen berdiri di samping Hua Puyu. Rasa dendam di leher Hua Puyu telah sepenuhnya mereda. Nyaris pertahanan oleh kekuatan petir. Namun penekanan ini hanya sementara. Jika rasa dendam itu meletus lagi, akan lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, sumber api harus ditemukan secepat mungkin. Jika tidak, ketika rasa dendam itu meletus lagi, Hua Puyu mungkin tidak dapat menekannya dan pada akhirnya akan dikendalikan olehnya. Namun setidaknya rasa dendam di dalam tubuh Hua Puyu telah ditekan untuk saat ini. Di masa mendatang, Hua Puyu harus menghindari pertempuran ekstrim. Jika tidak, rasa dendam akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Setelah membantu Hua Puyu mengendalikan rasa dendam, Xuyen kembali ke istana roh petir. Saat ia pergi, pemangsa kekosongan mengeluarkan beberapa rengekan, seolah mencoba menenangkan Xuyen. Rubah petir juga telah menemukan pemangsa kekosongan, tetapi ia tidak menyeberangi lautan petir, hanya mengamati Xuyen dan yang lainnya dari jauh. Bagaimana mungkin ia juga berada di lautan petir? Tanya rubah petir dengan heran. Melangkah beberapa langkah ke depan, Xuyen menceritakan pertemuannya dengan pemangsa kekosongan, termasuk bagaimana pemangsa kekosongan membawa mereka ke istana roh petir. Ini benar-benar takdir. Ia pernah diselamatkan oleh Tuan secara kebetulan dan ia juga membawa Anda, Tuan muda, kepada Tuan. Mungkin semuanya tampak seperti kebetulan, tetapi mungkin itulah yang disebut takdir, kata rubah petir perlahan. Xuyen juga terkejut. Dari pertemuan pertama dengan pemangsa kekosongan hingga pertemuan kembali mereka di laut timur laut ini, semuanya tampak terlalu kebetulan. Bertemu dengan pemangsa kekosongan yang sama 2 kali di lautan kekosongan yang luas benar-benar membutuhkan takdir yang sangat besar. Justru karena pemangsa kekosonganlah Xuyen datang ke istana roh petir, menerima warisan dewa petir dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jadi singkatnya, keberuntungan ini dimulai saat dia bertemu dengan pemangsa kekosongan. Tuan mengatakan bahwa istana timur masih menyimpan warisan itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya akan pergi ke istana timur dulu. Kakak buyut, mengapa Anda tidak tinggal di Sungai Qi asal istana barat untuk memulihkan diri? Xuyen berjalan ke pintu masuk utama istana roh petir, tempat 2 jalan bercabang. Satu ke istana barat dan yang lainnya ke istana timur. Hua Puyu mengangguk. Meskipun dia telah menekan rasa kesal, tubuhnya sangat lemah. Dengan Sungai Qi asal sebagai tambahan, dia bisa pulih dari kelelahannya dengan cepat. Rubah petir menemani Xuyen saat mereka perlahan berjalan menuju istana timur. Istana timur adalah tempat guru mengajar. Semua mantan muridnya menerima pengetahuan mereka di sana. Tetapi istana timur telah lama ditinggalkan dan banyak hal telah lenyap. Satu-satunya yang masih berfungsi di sini adalah platform penempaan 3.000 petir. Warisan yang dibicarakan guru pastilah itu, jelas rubah petir kepada Xuyen. Karena dewa petir mempercayakan rubah petir kepada Xuyen, dengan kata lain, dia juga mempercayakan Xuyen kepada rubah petir. Xuyen menjadi tuan rubah petir, jadi rubah petir secara alami menuruti kehendak dewa petir dan mengakui Xuyen sebagai tuannya. Sementara keduanya berbicara, rubah petir telah membawa Xuyen ke istana timur. Tidak seperti aula utama dan istana barat, bangunan-bangunan di sini karena lamanya waktu berlalu dan kurangnya pengunjung, tertutup lapisan debu yang tebal. Rubah petir menjelaskan kepada Xuyen mengapa ada debu.
Aula roh petir awalnya terletak di alam lain, tetapi alam ini hancur total dalam perang. Banyak buku rahasia di dalam istana timur hilang, tetapi menurut Lehu, sebagian besar dihancurkan oleh Lesen sendiri. Meskipun alasannya tetap tidak diketahui. Hanya 3.000 platform penempaan di dalam istana timur yang tetap bersih. Suyen perlahan berjalan ke platform. Di tengah arena berdiri sebuah lempengan batu dengan simbol petir. Saat Suyen mendekat, percikan listrik berderak di seluruh platform, dan lempengan tengah berubah menjadi petir emas yang melesat ke lautan petir yang melilingi istana roh petir. Seketika, petir emas mengamuk di dalam lautan petir. Cahaya kemasannya berkedip-kedip, mengguncang banyak petir di dalamnya. Akhirnya petir emas kembali ke 3.000 platform penempaan dan berubah menjadi sosok emas raksasa. Sosok yang menyerupai Lesen yang berotot tetapi dengan tubuh yang terbentuk dari petir. Arena 3.000 penempaan, tantangan apa yang ini Anda terima? Sosok emas itu berbicara perlahan. Saat Suyen menatap sosok emas itu, lengannya tiba-tiba meledak dengan petir yang menyilaukan. Seluruh lengannya menjadi hampir transparan, tulang dan darahnya berderak dengan petir, bahkan rambutnya pun berderak dengan petir. Jadi begitu, bersiaplah untuk menerima warisan ini. Inilah kekuatan dewa petir. Untuk mewarisi jalan ini, seseorang harus menempa tubuh fisiknya, memahami do petir dan menjadi terobsesi, gila dan sinting. Anda harus lebih terobsesi, lebih gila, dan lebih sinting lagi untuk menerima do petir ini dan menjadi penguasa petir. Sosok emas itu menatap kedua lengan Suyen yang diselimuti petir. Matanya berkilauan dengan cahaya kemasan. Jelas dewa petir telah mengatur semua ini. Inilah warisan terakhir dewa petir yang ditinggalkan untuk penerusnya. Lebih terobsesi, lebih gila, lebih sinting. Suyen tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap sosok emas itu. Ini berbeda dari jalur apinya, tetapi kata-kata ini tanpa sengaja mencerahkan Suyen. Suyen meninjau kembali pertempuran masa lalunya. Dia telah memahami jalur api, tetapi dia belum memahami doa agungnya sendiri. Bagaimana dia harus meningkatkan diri? Bagaimana dia harus bertarung? Dan 6 kata ini seperti menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan bagi Suyen. Petir dan api adalah 2 atribut paling dominan di antara 3.000 doa agung. Keduanya sangat kuat. Api membakar segalanya dan petir merobek langit dan bumi. Kedua energi itu pada dasarnya tidak sama, tetapi kenyataannya mereka memiliki efek yang serupa. Pada saat ini, sebuah ide gila muncul di benak Suyen. Dia ingin memiliki 2 energi dasar sekaligus, tetapi jika kedua energi dasar ini tidak dikendalikan dengan benar, mereka akan langsung mencapik-capiknya. Sepertinya saya harus banyak menderita untuk mendapatkan warisan dewa petir. Suyen tersenyum pahit. Dilihat dari situasinya, dia harus mulai melatih tubuhnya lagi. Namun, ini sangat cocok untuk saya, untuk menahan kekuatan api dan petir di dalam tubuh saya. Saya membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Jika tidak, dengan kekuatan fisik saya saat ini, itu akan seperti melawan dewa petir yang dirasuki iblis. Saya akan dengan mudah mencapai batas fisik saya. Suyen tersenyum perlahan, mengepakkan tinjunya. Ayo! Mata indah Suyen berbinar saat dia berteriak. Tuan muda, saya sarankan Anda mencobanya dulu. Kekuatan petir ini luar biasa. Saya ingat bahwa bahkan murid terkuat dewa petir hanya mampu menahan 1.900 sambaran petir tempah di arena 3.000 tempah ini. Adapun arena 3.000 tempah belum ada yang mampu menahannya. Melihat semangat Suyen yang tinggi, rubah petir menyiramnya dengan air dingin. Murid terkuat dewa petir hanya mampu menahan 1.900 sambaran petir tempah. Jika sambaran petir 3.000 tempa mengenainya barusan, Suyen mungkin akan hancur menjadi debu. Kalau begitu, mari kita coba 100 petir tempa dulu. Suyen terbatuk 2 kali agak malu. Saya rasa Anda sebaiknya mencoba 10 petir tempa dulu. Tuan muda, saya tidak bermaksud mengecilkan hati Anda, tetapi kekuatan petir tempa ini jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Kata rubah petir lagi. Suyen agak tak berdaya, berpikir, apakah
Saya benar-benar seburuk itu. Namun dia tidak punya pilihan selain menyetujui saran rubah petir. Sementara itu, di udara di atas arena tempah, Soyeon mendongak ke arah sosok emas itu dan berkata dengan suara berat, 10 petir tempah. Sosok emas itu menatap Soyeon melambaikan tangannya dan 10 petir tempah menghantam tubuh Soyeon. Tubuh Soyeon tersentak hebat, lalu pakaiannya hancur berkeping-keping dengan suara keras. Busur listrik menyelimuti tubuhnya, mata Soyeon menyipit cepat, lalu dia membuka mulutnya, mengeluarkan raungan kesakitan yang melengking. Soyeon merasakan setiap inci kulitnya, setiap ototnya terkoyak oleh rasa sakit. Soyeon terus gemetar dan setelah beberapa saat kekuatan petir perlahan menghilang. Soyeon roboh ke tanah, tubuhnya dipenuhi memar, menderita luka serius. Sakit sekali. Soyeon meringis. Api surgawi di dalam dirinya dengan cepat memperbaiki dagingnya, tetapi kecepatan pemulihan ini masih jauh dari cukup. Tepat ketika Soyeon merasakan sakit yang luar biasa, energi dahsyat tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya dari dalam lengannya, dan dagingnya yang terkoyak oleh petir dengan cepat mulai sembuh. Soyeon memejamkan matanya, menikmati gelombang energi dahsyat di dalam dirinya. Meskipun energi ini membantunya menyembuhkan luka fisiknya, itu juga merupakan kekuatan petir. Selama proses penyembuhan, di tengah kontras antara kenyamanan dan rasa sakit, ekspresi Soyeon adalah, campuran pahit manis antara rasa sakit dan kesenangan. Setelah beberapa saat, Soyeon akhirnya duduk bersila hingga luka fisiknya benar-benar sembuh. Kekuatan yang membantu Soyeon pulih jelas berasal dari Dewa Petir. Tentu saja, lengan yang Dewa Petir bantu bangun kembali untuk Soyeon tidaklah sederhana itu. Selain memiliki kekuatan petir, Soyeon menduga bahwa lengan itu juga mengandung warisan sejati Dewa Petir. Tujuan akhir Dewa Petir membawa Soyeon ke Istana Timur sederhana, untuk memungkinkan Soyeon memperkuat tubuh fisiknya melalui arena penempaan 3000. Hanya tubuh yang kuat yang dapat menahan warisan Dewa Petir. Kekuatan petir yang mendominasi berada di luar kemampuan kekuatan fisik Soyeon saat ini. Saat Soyeon duduk bersila untuk memulihkan diri, sebuah pesan membanjiri pikirannya. Setelah sekian lama, Soyeon perlahan membuka matanya, tatapannya tajam dan intens. Dia bergumam, tubuh petir dewa abadi, petir mendalam, petir sejati, tubuh petir abadi. Yang terlintas di benak Soyeon adalah teknik pemurnian tubuh. Teknik pemurnian tubuh yang sebelumnya dia pelajari sudah sangat ketinggalan zaman untuk kecepatan dan tingkat kultivasinya saat ini. Tubuh petir dewa abadi ini yang ditinggalkan oleh Dewa Petir sungguh mengejutkan, berada di peringkat dunia, di atas peringkat domain. Namun, tubuh petir dewa abadi dibagi menjadi 3 tingkatan. Petir mendalam, petir sejati, dan tubuh petir dewa abadi. Hanya setelah menguasai tubuh petir mendalam, teknik ini baru bisa mencapai peringkat domain. Dan hanya setelah mencapai tubuh petir sejati, barulah teknik ini dapat dianggap sebagai teknik peringkat domain sejati. Tetapi begitu tubuh petir dewa abadi dikultivasi, teknik pemurnian tubuh ini dapat melepaskan kekuatan sejatinya, mencapai peringkat dunia. Namun, tubuh Xuan Li ini saja dapat menahan 1000 sambaran petir tempah. Melihat Soyeon bagaimanapun, 10 sambaran petir tempah sudah mendorong batas fisiknya. Memikirkan hal ini, Soyeon tidak bisa menahan senyum getir. Sepertinya mewarisi warisan guru Lesen membutuhkan harga yang sangat mahal, kata Soyeon perlahan. Luka fisiknya kini telah sembuh total. Menempa tubuhnya di tengah kilat dan menggunakan kekuatan kilat untuk memulihkan dagingnya, tulang dan daging Soyeon diam-diam berubah menjadi lebih kuat tanpa ia sadari. Soyeon menjilat bibirnya, matanya serius, tetapi tanpa sedikit pun rasa takut. Dia perlahan berdiri dari posisi bersila, mengangkat kepalanya untuk melihat sosok emas di atasnya. 20 sambaran kilat penempaan, kata Soyeon dengan suara berat. Bahkan Lehu sedikit terkejut. Soyeon telah berjuang untuk menahan 10 sambaran kilat penempaan. Sekarang ia menggandakan jumlahnya, ini hampir gila. Namun sosok emas itu tidak sadarkan diri. Atas permintaan Soyeon, ia melambaikan tangannya, melepaskan 20 sambaran kilat, masing-masing setebal lengan.
Meskipun tampak kecil, kekuatan setiap sambaran kilat menyebabkan Xiaoyan menjerit histeris. Rasa sakit fisik menjalar ke otak dan kemudian menyerang jiwanya. Tanpa kemauan yang kuat, penyiksaan fisik seperti itu akan tak tertahankan. Namun Xiaoyan telah menempuh perjalanan panjang dan rasa sakit tampaknya sudah biasa. Jeritannya yang melengking menggema di seluruh istana timur. Begitu menyayat hati sehingga bahkan rubah petir di sampingnya pun merasakan simpati. Sebenarnya rasa sakit fisik hanyalah sebagian dari masalah. Jeritan Xiaoyan terutama merupakan pelepasan tekanan yang terpendam. Sekuat apapun seseorang ketika semua tekanan berada di pundaknya, tekanan mental seringkali melebihi tekanan fisik. Namun Xiaoyan memahami misinya. Jadi dia harus mengubah tekanan ini menjadi kekuatan pendorong untuk menjadi lebih kuat. Busur listrik berderak di tubuh Xiaoyan menusuk dagingnya seperti jarum sebelum meledak di dalam. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Xiaoyan menggertakkan giginya bertahan sejenak hingga berbagai memar muncul di tubuhnya. Wajahnya berkerut, jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Xiaoyan merasa setiap inci dagingnya meledak untuk mengkultivasi tubuh petir ilahi primordial. Seseorang harus menahan 1000 sambaran petir tempah. Oleh karena itu, kekuatan fisik Xiaoyan saat ini masih jauh dari cukup. Namun ketika petir tempah meledak di dalam tubuh Xiaoyan, dia tiba-tiba membuka matanya, mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Dia kemudian mulai mengalirkan teknik tubuh petir dewa abadi di dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh teknik tubuh petir dewa abadi, ia dengan cepat merasakan bahwa sementara petir tempah itu menghancurkan, petir itu juga dengan cepat memperkuat dan memulihkan tubuh fisik Xiaoyan. Dengan pengaruh tubuh petir dewa abadi, Xiaoyan mampu menahan ke-20 sambaran petir tempah. Kali ini tubuhnya tidak menunjukkan memar parah seperti sebelumnya. Tetapi Xiaoyan masih terengah-engah. Otot-ototnya menegang, tubuh fisik Xiaoyan hampir mencapai batasnya. Namun setelah menahan ke-20 sambaran petir tempah ini dan mengaktifkan tubuh petir dewa abadi hingga sambaran petir tempah terakhirnya di dalam tubuhnya larut, Xiaoyan jelas merasa bahwa tubuh fisiknya telah menjadi lebih kuat. Tetapi dengan kecepatan ini, bahkan jika dia ingin menembus ke tubuh petir mendalam, itu masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang paling kurang dimiliki Xiaoyan saat ini adalah waktu. Waktu yang tersisa untuk turnamen 1000 alami semakin menipis, bahkan jika dia dapat melintasi lubang cacing raksasa untuk mencapai bintang Hongmeng, itu masih akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menyelesaikan kultivasinya secepat mungkin. Jika dia bisa mengembangkan tubuh petir dewa abadi menjadi tubuh petir mendalam, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. 40 sambaran petir tempah. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap sosok emas itu. Begitu kultivasi dimulai, Xiaoyan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan tubuh petir mendalam. Xiaoyan harus menahan 1000 sambaran petir tempah. Dengan kecepatan saat ini, Xiaoyan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan waktu ini mungkin akan menunda partisipasinya dalam turnamen 1000 alam. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mengembangkan tubuh petir mendalam secepat mungkin, yang berarti dia akan menanggung rasa sakit yang lebih mengerikan. Setiap kali jumlah petir yang ditahan Xiaoyan berlipat ganda, seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah ujian yang sangat besar bagi Xiaoyan. Bahkan dengan tubuh petir dewa abadi yang aktif, dengan kekuatan fisiknya saat ini, menggandakan jumlah sambaran petir tempah pasti akan melampaui batas daya tahan tubuhnya. Tuan muda, jangan terburu-buru dalam kultivasi. Kultivasi seperti ini terlalu gegabah. Meskipun mendorong batas kemampuan adalah cara cepat untuk mencapai kesuksesan, itu juga membawa risiko besar. Jika tubuh Anda tidak mampu menahannya, Anda mungkin meledak dan mati secara tidak sengaja. Rubah petir melihat metode kultivasi Xiaoyan sama sekali tidak bercanda. Jika Xiaoyan berkultivasi seperti ini, begitu dia melewati 40 sambaran petir, sambaran berikutnya akan berlipat ganda menjadi 80. Bahkan murid-murid terbaik dewa petir pun tidak melakukan ini. Xiaoyan tersenyum tipis, senyum aneh teruk di bibirnya dan bergumam. Semakin terobsesi, semakin gila, semakin sinting. 6 kata terucap perlahan, namun meledak seperti guntur di hati Lehu.
Melihat sosok Sioen sekarang, kepercayaan diri yang terpancar dari wajahnya, Lehu seolah melihat bayangan dewa petir dari tahun-tahun sebelumnya. Lehu berhenti berbicara, duduk diam di samping, diam-diam menemani Sioen. Seperti dulu ia menemani dewa petir, bertarung berdampingan, melewati api dan air untuknya. Bangga padanya di saat kejayaan dan sisinya di saat kesedihan. 40 sambaran petir menyambar tubuh Sioen, energi dahsyat menghantam dagingnya. Seluruh istana timur kembali bergema dengan ceritan kesakitan di bawah bombardir 40 sambaran petir. Sioen masih mempertahankan secuil kesadaran, mengalirkan tubuh petir ilahi primordialnya. Tetapi 40 sambaran petir telah mencapai batas tubuhnya. Seketika Sioen memuntahkan seteguk darah, tubuhnya dipenuhi memar. Setiap inci otot, setiap inci kulit terluka parah. Sioen roboh ke tanah, tidak mampu bergerak sedikit pun. Seperti yang diduga, tempaan petir ganda telah melampaui batas kemampuan tubuh tuan muda untuk menahannya. Lehu memandang Sioen tanpa sedikit pun terkejut, karena tak terhitung banyaknya orang yang jatuh seperti Sioen di arena tempaan. Dan Sioen bukanlah satu-satunya yang menjadi gila. Hah? Tepat saat itu, Sioen di arena tempaan benar-benar berhasil berdiri, menopang tubuhnya yang terluka parah. Bagaimana mungkin? Otot-ototnya benar-benar hancur, bahkan dengan ramuan obat akan membutuhkan puluhan hari untuk pulih. Bagaimana tuan muda masih bisa berdiri? Lehu tidak percaya. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti Sioen yang tubuhnya hampir hancur oleh tempaan petir di arena tempaan. Tubuh mereka nyaris tidak utuh dan bahkan dengan pemulihan tercepat masih akan membutuhkan beberapa hari. Dan kulit Sioen yang semula cerah kini berubah menjadi biru tua sepenuhnya, memperlihatkan memar di bawahnya. Tingkat keparahan lukanya sangat mengerikan. Tuan muda, dia tidak menggunakan dari alam lain yang menculik seorang wanita. Kemauan. Orang itu pasti memiliki arti atau tujuan yang sangat penting untuk memilikinya. Sesuan menganalisis. Rubah petir terkejut, menatap Sioen yang membungkuk tetapi berusaha berdiri. Matanya yang buas bergetar. Ini bukan apa-apa. Ayo, 80 sambaran petir tempah. Sioen terkekeh. Tiba-tiba menengadahkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi ekspresi hampir gila. Pada saat ini Sioen telah sepenuhnya masuki suatu keadaan. Keadaan mantra 6 suku kata. Siosuan, lebih terobsesi, lebih saling gila, bertukar pandang, lebih mengamuk, dan segera menuju kota Kingsan. Tidak heran Tuan mengorbankan nyawanya untuk mewariskan warisannya kepada Tuan muda. Dengan kemauan yang begitu kuat, dia memahami mantra 6 suku kata guru Dewa Petir dengan sangat mendalam. Bahkan para murid yang telah mengikuti guru Dewa Petir selama ratusan tahun pun tidak pernah memasuki makna sebenarnya dari mantra 6 suku kata guru Dewa Petir. Tetapi Tuan muda hanya dalam waktu singkat dia telah memahaminya. Rubah petir telah menemani Dewa Petir selama bertahun-tahun, bertarung bersamanya berkali-kali. Ia memahami segala sesuatu tentang Dewa Petir dan ia lebih memahami mantra 6 suku kata yang ditinggalkan oleh Dewa Petir. Karena hanya melalui Dewa Petir sendiri, Lehu benar-benar menyaksikan makna dasar dari 6 kata ini. Lebih obsesif, fantasme untuk kultivasi, lebih gila, kegilaan untuk kultivasi, lebih arogan, keangkuhan dalam kesadaran diri. Keenam kata ini menggambarkan perkembangan kehendak seseorang yang hiruk pikuk, yang membuat seseorang percaya bahwa apapun yang terjadi, seseorang selalu dapat mencapainya. Beberapa ledakan terdengar di platform penempaan. 80 petir penempaan menyambar tubuh Sioen. Bagi Sioen yang tubuh fisiknya telah mencapai batasnya, 80 petir penempaan akan berakibat fatal. Di tubuh Sioen, petir tempah menyembur keluar dari kulitnya, meledakkan lubang berdarah di dagingnya. Namun mata Sioen tampak tidak terpengaruh oleh rasa sakit. Masih bersinar terang saat ia menatap sosok emas di udara. Ia kemudian terus berteriak. 160 petir tempah. Setiap kata yang diucapkan Sioen penuh kekuatan dan tekad. Meskipun tubuhnya kini dipenuhi luka, mata Sioen tampak sangat bertekad.
Atas perintah Soyen, sosok emas itu melambaikan tangannya dan 160 petir tempa menghantam. Soyen menjilat bibirnya tampak penuh antisipasi. Benar-benar gila. Melihat ini, rubah petir tercengang astonished oleh kegilaan Soyen. Ia benar-benar orang gila. Jika dewa petir gila, Soyen bahkan lebih gila. Gila sampai tak terbayangkan. Ketika rasa sakit di tubuh seseorang mencapai batasnya, seseorang kehilangan semua sensasi, termasuk kendali atas tubuh untuk waktu singkat. 160 sambaran petir tempa adalah jumlah yang tak tertahankan bagi kekuatan fisik Soyen saat ini. Bahkan membuat rubah petir pun merasa cemas padanya. Meskipun petir memasuki tubuhnya, Soyen tetap sadar mengalirkan tubuh petir dewa abadinya. Namun bahkan dengan kekuatan ajaib tubuh petir dewa abadi yang mampu menggunakan petir tempa untuk meningkatkan kekuatan fisik, Soyen telah melampaui kemampuannya untuk memperbaiki tubuhnya. Dengan dentuman yang mengkakkan telinga, 160 sambaran petir tempa memasuki tubuh Soyen. Seketika menyebabkan darah dan daging berhamburan kemana-mana. Batas kemampuan saya, gumam Soyen. Pupil matanya membesar sebelum tubuhnya roboh kaku di arena tempa. Darah menodai tubuhnya dan dia terbaring tak sadar di genangan darah. Rubah petir berputar, berubah dari rubah kecil kembali menjadi tubuh kolosal yang bergemuruh dengan listrik. Matanya dipenuhi petir saat ia menatap Soyen dengan khawatir. Namun, ia dapat merasakan bahwa Soyen masih bernafas dan belum binasa. Secara logis, jika petir penempaan memasuki tubuh dan melampaui batasnya, tubuh akan meledak dan mati. Namun, meskipun tubuh Soyen dipenuhi luka akibat petir penempaan, tidak ada tanda-tanda ia akan meledak. Lehu tidak terburu-buru, melainkan terus mengawasi Soyen. Pada saat ini, Lehu menemukan bahwa meskipun Soyen tidak sadarkan diri, tubuh petir dewa abadi di dalam dirinya masih berfungsi. Berbagai ukuran lubang darah yang terbentuk akibat petir penempaan yang menembus tubuhnya dengan cepat sembuh. Rasanya seperti serangga kecil yang merayap di otot-ototnya. Ini adalah tubuh petir dewa abadi yang dengan cepat membantu Soyen pulih dari luka-lukanya. Dan percikan listrik berkelip-kelip di setiap inci otot yang telah diperbaiki. Pada saat yang sama, kekuatan lembut 3 keajaiban di dalam tubuh Soyen juga mulai dengan cepat membantu pemulihannya. Kekuatan tubuh petir dewa abadi dan kekuatan 3 keajaiban menyebabkan lubang darah di seluruh tubuh Soyen sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Sesaat kemudian, Soyen duduk bersila, menutup matanya untuk bermeditasi. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah merah, saat darah perlahan mengering dan mengelupas dari kulitnya, percikan listrik kecil terlihat mengalir di dalam kulit yang merah darah itu. Alam pertama tubuh petir dewa abadi Soyen, tubuh petir mendalam, telah berkembang. Setelah beberapa saat, Soyen berdiri dan perlahan membuka matanya. Sebuah lingkaran listrik mengalir di sekitar pupil matanya dan api menyala tepat di tengah pupilnya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.